Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Suci Mulyani dengan NIM 111142103, jurusan Budaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan porifera atau hewan berpori, yaitu Haliclona sp. Haliclona sp adalah genus spons laut yang tergolong dalam famili Chalinidae. Klasifikasi dari Haliclona sp yaitu kerajaan Animalia, filum Porifera, kelas Demospongiae, ordo Haplosclerida, keluarga Clanidae, marga Holoclona. Morfologi dari Haliclona sp yaitu bentuk umumnya seperti bongkan atau kerak, namun bentuknya dapat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Warna spon Haliclona juga dapat bervariasi. Beberapa individu dapat berwarna coklat, merah, kuning, atau bahkan warna lainnya. Struktur spon-spon dalam genus Haliclona memiliki struktur tubular yang dapat berbentuk seperti tabung atau silinder. Poros mereka memiliki banyak poros kecil yang berfungsi untuk penyerapan makanan dari udara. Ukuran spon Haliclona dapat bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa puluh sentimeter tergantung pada spesiesnya. Tekstur permukaan spon ini bisa lembut atau kasar tergantung spesiesnya. Spon-spon ini terdiri dari berbagai jenis sel termasuk sel amebosit, sel kolagen, dan sel lainnya yang berperan dalam beberapa fungsi. Yang kedua yaitu Coelenterata dalam kelas Hipozoa, contohnya ubur-ubur sejati. Klasifikasi dari ubur-ubur sejati yaitu kerajaan Animalia, filum Cnidaria, kelas Hipozoa, ordo Semaeostomeae, keluarga Ulmaridae. Morfologi dari ubur-ubur sejati yaitu memiliki bentuk tubuh yang umumnya mirip dengan payung terbalik. Bagian atasnya disebut tutup badan atau payung atau cangkir, sementara bagian bawahnya memiliki tentakel panjang yang menjuntai. Ubur-ubur memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa mereka dan juga berperan dalam perlindungan. Tentakel ini mengandung sel-sel khusus yang disebut nematosit yang berisi zat beracun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Warna ubur-ubur sejati bervariasi dari transparan hingga berwarna-warni, tergantung pada spesies dan lingkungan mereka. Ubur-ubur memiliki mulut di bawah bagian tengah tutup badannya. Mereka juga memiliki rongga gastrovaskular yang digunakan untuk mencerna makanan. Ubur-ubur memiliki sistem saraf yang sederhana dengan saraf-saraf yang tersebar di sekitar cangkir mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merespon rangsangan seperti cahaya dan sentuhan. Meskipun ubur-ubur sejati tidak memiliki otot yang nyata, mereka dapat bergerak dengan cara mengontraksi dan melepaskan cangkir mereka yang menghasilkan dorongan yang memungkinkan mereka untuk bergerak naik atau turun di dalam kolam air. Reproduksi ubur-ubur sejati memiliki siklus hidup yang meliputi tahap madusa atau dewasa dan tahap polip atau belum dewasa. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Habitat dari ubur-ubur sejati biasanya hidup di perairan laut, terutama di daerah tropis dan subtropis. Mereka sering ditemukan mengembang di permukaan udara, laut, atau dekat permukaan. Habitat ubur-ubur dapat beragam, termasuk perairan dangkal di sekitar pantai, muara, dan bahkan perairan dalam. Ubur-ubur sejati memiliki tentakel yang panjang dan licin yang mereka gunakan untuk menangkap plankton dan ikan kecil. Mereka juga dapat memiliki sel nematosit yang merupakan sel-sel khusus yang digunakan untuk mematikan atau melumpuhkan mangsanya mereka. Keberadaan ubur-ubur sejati di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu udara, ketersediaan makanan, dan arus laut.
Namun perubahan iklim dan polusi laut dapat mempengaruhi habitat sebenarnya serta populasi mereka. Yang kelompok berikut yaitu Echinodermata, contohnya bintang laut. Klasifikasi dari bintang laut yaitu kerajaan Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo bervariasi atau banyak ordo yang mencakup berbagai spesies bintang laut, famili bervariasi, genus bervariasi, spesies ada banyak spesies bintang laut yang berbeda di seluruh dunia. Morfologi dari bintang laut yaitu memiliki tubuh dengan simetri radial 5 atau lebih, yang berarti mereka memiliki simetri yang sama dari semua sisi. Bintang laut memiliki lengan yang menunjukkan dari pusat tubuhnya. Jumlah lengan bervariasi antar spesies, tetapi biasanya ada 5 lengan. Kulit bintang laut tertutup dengan lapisan dermis yang keras dan berduri yang disebut tulang-tulang dermal. Sistem vaskular udara atau water vascular system ini adalah sistem yang penting dalam menggerakkan dan mengendalikan fungsi-fungsi tubuh. Sistem ini juga biasa digunakan untuk makan dan pernapasan. Bintang laut memiliki mulut di bagian bawah tubuh dan anus di bagian atas tubuh. Alat perekam makanan. Bintang laut juga ini memiliki alat perekam makanan yang biasa disebut tube feed atau kaki tube. Ini digunakan untuk menangkap mangsa, memasukkan makanan ke mulut dan bergerak. Warna dan pola bintang laut bervariasi antar spesies. Beberapa memiliki warna-warna cerah dan pola yang menarik. Berikut ada beberapa habitat bintang laut. Yang pertama yaitu perairan dangkal. Bintang laut sering ditemukan di perairan dangkal, terutama di zona intertidal. Mereka dapat ditemukan di pantai-pantai berbatu, karang dangkal, dan di sekitar bebatuan di pesisir pantai. Yang kedua, terumbu karang. Bintang laut juga bagian penting dari ekosistem terumbu karang. Mereka hidup di antara karang-karang keras dan dapat berperan sebagai pemakan detritus dan pemangsa kecil lainnya. Yang berikut, perairan dalam. Beberapa spesies bintang laut hidup di perairan dalam yang jauh dari pantai. Mereka bisa ditemukan di dasar laut pada kedalaman yang beragam dan seringkali memiliki adaptasi khusus untuk kehidupan di tempat-tempat dengan tekanan tinggi dan suhu rendah. Yang berikut kelompok moluska, contohnya gurita. Klasifikasi dari gurita yaitu kerajaan Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Gurita, famili bervariasi karena banyak famili yang mencakup berbagai spesies gurita, banyak genus yang mencakup berbagai spesies gurita, spesies juga ada banyak spesies gurita yang berada di seluruh dunia. Morfologi dari gurita yaitu Cephalopoda seperti namanya. Gurita memiliki kepala yang cukup besar atau cepalo yang terhubung dengan tubuh utama. Gurita memiliki 8 lengan panjang yang diberi nama tentakel. Lengan-lengan ini memiliki alat hisap yang kuat yang digunakan untuk menangkap mangsa dan bergerak. Mata gurita yang sangat canggih yang mirip dengan mata manusia. Mata-mata ini juga memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di bawah air. Gurita memiliki paruh mirip burung yang digunakan untuk merobek makanan. Beberapa spesies juga memiliki kelenjar racun yang dapat digunakan untuk mematikan mangsa atau membela diri. Mantel adalah bagian tubuh gurita yang melindungi organ-organ di dalamnya. Gurita dapat menyedot udara ke dalam mantel untuk bergerak melalui propulsi jet. Gurita dikenal karena kemampuannya mengubah warna dan pola kulitnya. Ini digunakan untuk berkomunikasi, bersembunyi, dan berburu mangsa. Beberapa habitat dari gurita yaitu perairan dangkal. Beberapa spesies gurita hidup di perairan dangkal dekat pantai termasuk di sekitar terumbu karang, bebatuan, dan dasar laut yang berpasir. Mereka sering bersembunyi di celah-celah dan lubang-lubang untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, perairan laut terbuka. Gurita juga dapat ditemukan di perairan laut terbuka, terutama di wilayah lautan dalam. Mereka biasanya hidup dekat dasar laut atau berenang di tengah kolam udara. Yang ketiga yaitu
terumbu karang. Beberapa spesies gurita juga tersebar di terumbu karang. Mereka bersembunyi di antara celah-celah karang dan menggunakan kemampuan mengubah warna kulitnya untuk bersembunyi dan menghindari mangsa di lingkungan yang rumit ini. Berikut kelompok Platyhelminthes, contohnya cacing hati. Klasifikasi dari cacing hati yaitu kerajaan Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiaurchida, keluarga Fasciolodiae, genus Fasciola, spesies Fasciola hepatica. Morfologi dari cacing hati yaitu cacing hati memiliki bentuk pipi dan lebar dengan panjang berkisar antara 20 hingga 30 mm dan lebar sekitar 5 mm. Tubuhnya pipi dan bulat pada titik. Biasanya berwarna coklat, kehijauan atau merah kecoklatan. Cacing hati memiliki alat penghisap di kedua ujung tubuhnya yang digunakan untuk menempel di dinding saluran pencernaan inangnya. Mereka memiliki sistem pencernaan yang sederhana dengan mulut yang terletak di dekat ujung anterior dan anus di ujung posterior. Mereka menghirup nutrisi dari jaringan hati inangnya. Cacing hati memiliki siklus hidup yang kompleks melalui perantara lain, seperti siput air tawar. Telur cacing hati dilepaskan ke dalam feses inang utama, kemudian menetas menjadi larva di udara dan akhirnya menginfeksi inang perantara. Setelah berkembang dalam inang perantara, larva ini kemudian menginfeksi inang utama seperti sapi atau manusia.